Sovereign of the Three Realms, Chapter 2042. Bab 2042. Pidato Jiang Chen. Itu adalah pengaturan terbaik saat ini. Yang mana dari keduanya yang akan memberikan pernyataan pertama adalah masalah. Seseorang menyarankan menggambar banyak untuk memutuskan urutan. Jiang Chen tersenyum. Itu sederhana. Saya bisa pergi dulu di babak ini. Babak berikutnya, Flora Sacred Land akan pergi dulu. Itu pengaturan yang paling adil, bukan? Apa yang kalian pikirkan? Petik 2. Dia memenangkan persetujuan awal kerumunan dengan inisiatifnya. Teman muda Jiang Chen memang menentukan. Itu ide yang bagus. Bagaimana menurut Anda, anggota Flora? Petik 2. Flora diam-diam mengutuk Jiang Chen karena liciknya. Pidato para senior secara alami lebih penting. Para jenius muda hanyalah titik referensi. Urutan mereka berbicara tidak begitu penting. Namun, dia telah membuat proposal yang masuk akal. Jika mereka menyuarakan oposisi mereka, mereka akan dipandang sebagai orang yang diintimidasi dan bahan tertawaan. Namun demikian, mereka tidak bisa memberikan 1 inci pun, tidak peduli seberapa sepele masalah itu dalam situasi ini. Perdana Zhao tersenyum. Aku masih percaya bahwa lebih baik menggambar banyak. Dengan begitu, tidak akan ada kontroversi, tidak peduli siapa yang akhirnya mendapat manfaat. Petik 2. Kelompok itu memutuskan untuk pergi dengan saran Flora, karena yang terakhir bersikeras. Meskipun demikian, nasib tampaknya bekerja sama dengan Jiang Chen. Urutan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan yang ia usulkan. Jiang Chen terkekeh. Sepertinya aku sudah berhasil memprediksi masa depan. Dengan rendah hati saya akan menawarkan sedikit pemikiran saya untuk memulainya. Senior, sesama pengikut Taoisme, tolong beri saya manfaat dari keraguan. Jika Anda pikir saya telah mengatakan sesuatu yang salah, saya sangat menghargai saran Anda. Petik 2. Dia bukan orang yang rendah hati, tetapi dia harus berada pada kesempatan seperti itu untuk mendapatkan suara dan persetujuan. Kerumunan bertepuk tangan. Ketenangan Jiang Chen pergi jauh untuk memenangkan mereka. Bahkan mereka yang memiliki bias terhadapnya harus mengakui bahwa pemuda itu karismatik dan memiliki kelebihan di atas pemuda lainnya. Jiang Chen berdeham. Banyak manula telah menyebutkan bahwa 10 tanah suci adalah sama, bahwa tidak ada hierarki di antara kita. Segudang kebetulan menyebabkan Eternal menempatkan diri sebagai kandidat kepala aliansi. Kami berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Menjadi kepala aliansi adalah suatu kehormatan besar, tetapi seiring dengan itu datanglah beban yang berat. Karena itu, sebelum kami memutuskan untuk bersaing untuk posisi itu, kami dengan serius mempertimbangkan pemimpin seperti apa yang dibutuhkan Myriad Abyss, masa depan benua kami, apa yang harus kami lakukan, dan yang lebih penting, apa yang Eternal dapat bawa ke meja. Saya tidak tahu apakah yang lain dengan hati-hati memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi saya sudah. Petik 2. Penonton bisa merasakan kesungguhan Jiang Chen. Banyak peserta lansia mengangguk setuju. Pertimbangan seperti itu akan gambaran yang lebih besar dalam kata-kata pemuda itu membuatnya sangat berbeda. Beberapa berusaha untuk mengisolasi Myriad Abyss. Mereka percaya bahwa semuanya baik-baik saja selama Myriad Abyss tidak tersentuh. Itu mungkin bekerja dalam keadaan normal. Namun, pemikiran seperti itu sangat cacat di masa kacau. Benua Divine Abyss terdiri dari 2 bagian. Salah satu daratan yang jatuh di bawah pengaruh berbagai suku. Yang lain dari samudera tanpa batas, di mana Myriad Abyss berkuasa dengan otoritas absolut. Sebagian besar mungkin tahu bahwa saya berasal dari wilayah manusia, yang populer dianggap sebagai salah satu wilayah terlemah. Secara luas diyakini telah kehilangan warisan dan sumber dayanya, itu dipandang sebagai domain tanpa masa depan. Namun, semua orang di domain manusia menyadari ancaman yang akan datang. Mereka membuat persiapan untuk kekacauan di masa depan meskipun tidak memiliki kekuatan. Itu karena daratan masih mengingat mimpi buruk yang merupakan invasi iblis dari zaman kuno. Sangat mungkin bahwa iblis akan menyerang dalam beberapa tahun tanpa kita sadari. Setelah itu terjadi, akankah Myriad Abyss dapat bertahan di sela-sela? Akankah iblis menjauh hanya karena ini adalah tanah suci? Petik 2. Jawabannya adalah tidak. Tidak ada tempat di dunia yang tidak akan ditembus setan. Semakin kuat suatu wilayah, semakin baik targetnya. Jika kita meringkas situasi yang kita hadapi,
aku akan mengatakan kita menghadapi bahaya dari dalam dan luar. Jadi, kita harus mempertimbangkan masalah dengan pikiran terbuka pada saat ini. Jika kita terpaku pada status dan silsilah, atau melekat erat pada perbedaan faksi, atau jika kita memiliki keserakahan dan kepentingan pribadi, myriad abis dan daratan akan hancur berantakan. Aku pikir aku tidak perlu mengingatkan siapapun tentang kekuatan iblis. Kami juga akan menghadapi arus petualang tanpa akhir dari medan perang Offworld. Dengan ancaman baik dari dalam maupun dari luar, bagaimana kita bisa bertahan jika kita tidak bekerja bersama? Petik 2. Jiang Chen meletakkan kebenaran yang tidak nyaman dan melukis gambar suram, memberikan tamparan kenyataan yang keras. Semua peserta, termasuk kelas berat dari Tanah Suci, secara mental terpuruk, hati mereka berat. Sebenarnya, mereka telah mengubur kepala mereka di pasir, menolak untuk menghadapi kemungkinan invasi setan. Pertempuran Offworld telah mengambil korban cukup berat pada mereka. Jika iblis juga menyerang dari dalam benua, segalanya akan menjadi lebih sulit. Begitulah yang akan terjadi, apakah kita menerimanya atau tidak. Tapi kita tidak perlu putus asa. Benua Divine Abyss memiliki dasar yang kuat. Meskipun iblis kuat di zaman kuno, mereka masih gagal mengalahkan nenek moyang kita. Ini adalah wilayah kami. Kami memiliki keunggulan. Tidak peduli seberapa kuat penyerbunya, mereka tidak memiliki akar di sini dan karena itu ada batas tenaga mereka. Mereka akan menguras pasukan mereka cepat atau lambat. Apa yang harus kita lakukan adalah bekerja bersama dan siap menghadapi ancaman yang akan datang. Hanya dengan berjuang sampai ke orang terakhir kita dapat memastikan kelangsungan hidup kita. Jika kita tidak cukup berkeinginan kuat untuk menahan tanah kita, kita harus siap menjadi budak. Dia tidak menutup-nutupi kata-katanya. Jika Eternal menjadi kepala aliansi, pertama-tama kita akan memfokuskan pasukan kita di medan perang Offworld dan membangun ketertiban. Kekacauan itu tidak akan diselesaikan dalam semalam, tetapi kita harus menemukan cara untuk menyesuaikan sumbu surgawi atau menutupi koordinat benua. Hanya dengan begitu ancaman akan dihilangkan dari akarnya. Selama kita bisa menyembunyikan koordinat dan mencegah penjajah Offworld menemukan benua, kita akan memiliki satu hal yang kurang perlu dikhawatirkan. Lalu, kita bisa fokus memerangi iblis. Peluang kami untuk menang akan jauh lebih baik. Petik 2. Sementara itu, kami juga harus memperbaiki diri. Seluruh benua harus menjadi lebih kuat. Dengan pil Crowny Empyrean dan pil Scamander Tai, setiap tanah suci akan dapat membuat kemajuan besar. Itu, saya bisa meyakinkan Anda. Adapun untuk menutupi koordinat, itu tidak akan mudah, tapi itu bukan tidak mungkin. Jiang Chen tersenyum. Dan itulah akhir dari sambutan saya. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Saya akan menjawab mereka dengan kemampuan terbaik saya. Petik 2. Semua orang terguncang oleh pidatonya. Jiang Chen tidak membuat klaim aneh tanpa dasar. Sebagai gantinya, dia memberi mereka garis besar dari rencana keseluruhan untuk masa depan. Itu sama baiknya dengan yang dilakukan oleh para leluhur ilahi. Bahkan, mereka mungkin bahkan tidak sedetail Jiang Chen. Comments for Chapter 2042. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2043. Bab 2043. Menangani dengan mudah. Semua orang yang hadir terkejut dengan kinerja Jiang Chen yang luar biasa. Berapa umur pemuda ini? Sulit dipercaya bahwa dia memikirkan begitu banyak detail. Lu Mingye, diam-diam menyusun pidatonya ke samping, diapit dengan kaget. Pidatonya pucat dibandingkan dengan Jiang Chen. Meskipun demikian, seseorang segera berbicara untuk mempertanyakan Jiang Chen. Tentu, itu adalah sekutu dari Tanah Suci Flora. Gambar yang Anda lukis menarik, Jiang Chen muda, tetapi bahkan nenek moyang ilahi dari 10 negeri suci tidak dapat memecahkan masalah yang Anda kemukakan. Berani-beraninya seorang pemuda seperti Anda dengan sombong mengklaim memiliki solusi. Pria itu tegas dan tegas. Jika itu orang lain, targetnya mungkin terintimidasi. Namun, Jiang Chen sama sekali tidak terganggu dan menjawab dengan tenang, yang mana yang Anda maksudkan? Semua yang kamu klaim itu aneh. Pria itu mencibir. Kau bilang kita harus mengubah orbit poros surga dan menyembunyikan koordinat benua. Bagaimana kita melakukan itu? Janji-janji kosong Anda tidak melakukan apapun selain bermain untuk orang banyak. Saya berharap untuk mendengar sesuatu yang konkret, tetapi Anda membangun sebuah kastil yang fantastis di langit.
Apakah Anda menganggap kami bodoh? Petik 2. Pria itu bahkan tidak berusaha bersikap sopan. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia tidak akan menyerah. Serangga yang lahir di musim panas tidak tahu es musim dingin. Anda hanya melihat lingkaran kecil langit dari sumur Anda, dan berpikir semua orang sama bodohnya dengan Anda. Petik 2. Itu benar, Jiang Chen selalu pandai mencapai yang tidak mungkin, seseorang memanggil dukungan. Sebelum dia, tidak ada pil yang disempurnakan seperti Taeyong Scamander dan Crowning Empyrean Pil juga. Apakah ada yang mengira dia bisa membantu Martial melenyapkan para pemberontak? Sepertinya tidak ada yang melakukannya. Petik 2. Seorang jenius sejati selalu mendahului waktunya. Apa yang dia lakukan adalah apa yang orang biasa bahkan tidak mengerti. Namun, hasilnya akan membuktikan kepada kita bahwa dia tahu apa yang dia lakukan selama ini. Petik 2. Skeptis itu tidak yakin. Dia mengejek. Baiklah, karena dia mengklaim bahwa itu mungkin untuk menyesuaikan poros surga dan menyembunyikan koordinat, kenapa kita tidak bertanya kepadanya bagaimana dia akan melakukan itu? Itu adalah pertanyaan umum di benak orang. Mereka semua berpikir tentang mengaburkan koordinat benua, tetapi bahkan nenek moyang ilahi tidak bisa melakukannya. Karena itu, pikiran tidak pernah diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Semua mata tertuju pada Jiang Chen. Bahkan nenek moyang Eternal memandangnya dengan penuh semangat dan penuh harap. Dari apa yang dia ketahui tentang Jiang Chen, anak itu bukan orang yang membuat klaim aneh. Pria muda itu pasti memiliki sesuatu untuk mendukung dirinya. Jiang Chen mengambil pengawasan dengan tenang. Ini adalah tantangan, tetapi juga peluang. Jika dia bisa meyakinkan kerumunan ini, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung abadi, dan Tanah Suci secara alami akan mengambil peran kepala aliansi. Setahu saya, ada banyak cara untuk mengubah orbit poros surga. Itu dapat diubah dari dalam atau melalui kekuatan luar. Ini adalah tugas yang sulit yang membutuhkan seorang kultivator yang kuat dengan metode rahasia. Kita bisa mencapai itu hanya jika ada kultivator ranah ilahi yang maju di benua ini. Petik 2. Dunia ilahi yang maju. Semua orang terdiam. Itu tidak mungkin, mengingat tingkat kekuatan benua saat ini. Mereka tidak akan mengkhawatirkan ancaman yang akan datang. Orang yang skeptis mencibir, saya pikir Anda akan mengusulkan solusi yang baik, tetapi sekali lagi, Anda memberi kami sesuatu yang kosong. Jika ada kultivator ilahi canggih di pesawat kami, penjajah Offworld akan menjadi apa-apa. Mereka tidak akan berani datang ke dunia kita. Petik 2. Yang lain juga kecewa. Kata-kata Jiang Chen mungkin tidak sepenuhnya tidak berharga, tetapi mereka cukup dekat. Dia bisa merasakan harapan mereka turun drastis, tetapi dia tidak akan menenangkan mereka. Mengubah orbit akan menyelesaikan masalah sekali dan untuk semua. Kami tidak akan lagi menghadapi ancaman dari luar benua. Menyembunyikan koordinat, di sisi lain, adalah solusi sementara. Penyakit tidak akan disembuhkan, tetapi kami meringankan gejalanya. Dan itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan benua kita saat ini. Petik 2. Menyembuhkan penyakitnya, mengurangi gejalanya. Penonton pulih dari kekecewaan mereka dan bersemangat. Apa maksudmu sebenarnya? Tanya seseorang dengan rasa ingin tahu. Itu mudah. Menyembunyikan koordinat akan memberi kita penangguhan hukuman dan mencegah orang luar menemukan benua kita untuk saat ini. Dimensi ini petualang sering bergerak di sekitar pesawat yang berbeda. Setiap kali, mereka menghitung biaya dan manfaat dalam melakukannya. Jika terlalu sulit untuk menemukan pesawat dan biayanya terlalu tinggi, mereka tidak akan melakukannya. Mereka akan menargetkan pesawat yang lebih mudah dan lebih murah untuk ditembus. Setelah kami menyembunyikan koordinat kami, penjajah Offworld ini akan cenderung menemukan kami. Mereka yang kurang kuat bahkan tidak akan dapat menemukan kita. Tentu saja, itu hanya akan memperpanjang waktu sampai kita ketahuan. Ini bukan solusi permanen. Jiang Chen membuat dirinya jelas. Menyesuaikan poros surgawi akan menyelesaikan masalah sekali dan untuk semua. Hampir tidak mungkin bagi para petualang untuk memasuki benua kita melalui cara-cara biasa begitu itu tercapai. Mereka yang bisa melakukannya tidak akan tertarik dengan pesawat reguler seperti kita. Petik 2. Kerumunan mencerna apa yang dikatakan Jiang Chen. Pemuda itu memberi mereka penjelasan terperinci. Hanya orang bodoh yang tidak bisa memahaminya. Teman muda Jiang Chen, apakah Anda tahu cara untuk menyembunyikan koordinat? Seseorang segera bertanya. Ya, ada beberapa metode. Yang paling layak adalah menyembunyikan koordinat dengan formasi. Sulit diatur,
tetapi tingkat keberhasilan akan lebih tinggi. Bahkan jika seseorang yang kuat menemukannya, formasi dapat menghalangi mereka dan memberi kami waktu untuk bereaksi. Petik 2. Apakah kamu tahu cara mengaturnya? Ya, tetapi saya membutuhkan seorang kultivator ilahi untuk bekerja dengan saya. Tidak mungkin bagi saya untuk melakukannya sendiri, kecuali saya naik ke alam dewa menengah. Petik 2. Dia benar-benar masalah dan tidak membuat janji kosong. Tidak ada lubang untuk penjelasannya. Comments for Chapter 2043. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2044. Bab 2044. Pertanyaan para nenek moyang. Seseorang bertepuk tangan dan tertawa. Bagus. Jika itu benar-benar mungkin, Divine Abyss akhirnya dapat memiliki napas yang sangat dibutuhkan. Kita tidak perlu menghabiskan seluruh energi kita di medan perang Offworld lagi. Setelah beberapa abad istirahat dan pemulihan, kita akan dapat menangani ancaman di masa depan dengan lebih baik, bukankah semua orang akan setuju? Petik 2. Itu akan menjadi berkat bagi Divine Abyss sesungguhnya. Kami Tanah Suci tidak perlu lagi bersusah payah tanpa akhir dalam ketakutan dan kekhawatiran. Petik 2. Iya, perang gesekan yang telah kita perjuangkan mengancam akan menghabiskan sumber daya kita. Petik 2. Kebanyakan sangat tertarik dengan proposisi Jiang Chen. Ada sejumlah lawan juga, tentu saja. Apa yang Anda gambarkan sangat menarik, seorang mencibir, tapi saya khawatir Anda hanya membuat janji kosong. Siapa yang akan bertanggung jawab jika mereka rusak? Mudah berbohong melalui gigi seseorang. Petik 2. Jiang Chen meliriknya dengan jijik. Aku tidak tertarik berbicara dengan orang bodoh yang bodoh. Anda memiliki hak untuk mengekspresikan keraguan Anda, sama seperti saya melakukan pendapat saya. Petik 2. Dia bukan tipe orang yang bisa menjaga kedamaian. Dia selalu mengembalikan kesopanan dengan sopan santun, tetapi orang ini telah agresif sejak awal. Bahwa dia masih kesal. Bagaimanapun, niat Jiang Chen cukup tanpa pamrih. Dia bertujuan hanya untuk membantu Tanah Suci Abadi mendapatkan kepemimpinan melalui apa yang bisa dia tawarkan ke seluruh pulau. Solusi yang ia usulkan bermanfaat bagi keseluruhan Divine Abyss. Bagi orang untuk menentang demi oposisi adalah perilaku yang agak rendah. Untungnya, dia punya banyak sekutu yang mendukungnya. Apakah Anda benar-benar meragukan kemampuan teman muda kami, atau apakah Anda bersikap tidak perlu tanpa alasan yang baik? Perdana Puresmoke dari Martial Secret Land memeriksa. Tepat. Meskipun kita hanya mendengar desas-desus tentang kemampuannya sebelumnya, kita semua secara pribadi telah memberikan kesaksian sekarang. Dia kembali bahkan dari sesuatu seperti Pulau Kematian tanpa cedera. Ditambah lagi, pikirkanlah, akankah kita berani membayangkan keberadaan sesuatu seperti pil kebon Empyrean di hadapannya? Petik 2. Tidak hanya itu, dia memiliki Vermilion Bird dan naga sejati sebagai temannya juga. Jika dia tidak dipilih oleh surga, mengapa mereka begitu loyal kepadanya? Petik 2. Ada begitu banyak hal luar biasa di sekitar anak muda itu. Sulit untuk mendaftar semuanya. Hal yang sama berlaku untuk pencapaian dan eksploitasi. Semakin banyak orang berpikir tentang hal itu, semakin tampak tindakan pemuda yang luar biasa. Menyembunyikan koordinat pesawat mereka akan sulit, tetapi apakah itu benar-benar mustahil dengan Jiang Chen? Pertanyaan-pertanyaan ini melintas di benak orang. Bahkan mereka yang mengira Jiang Chen berbicara kata-kata kosong sebelumnya terguncang. Pria muda ini tidak menciptakan kekurangan keajaiban di masa lalunya. Nenek moyang Tanah Suci Matahari Terbit menganggap Jiang Chen dengan mata bijaksana. Anak muda, dia tersenyum, aku hanya punya satu pertanyaan tersisa di pikiranku. Jika Anda dapat menjelaskan saya berjanji dukungan Sunrise yang tak tergoyahkan untuk kepemimpinan Eternal. Petik 2. Tolong, tanyakan saja, tentang menyembunyikan koordinat itu, berapa biaya formasi? Berapa lama itu akan bertahan? Petik 2. Setelah beberapa perhitungan, Jiang Chen memberikan respons yang terukur. Harganya sedikit adil, jawabnya dengan suara rendah. Tapi itu bukan masalah bagi kekayaan 10 Tanah Suci. Adapun berapa lama formasi akan bertahan, itu tergantung pada kekuatan penjajah. Tanpa musuh dunia ilahi yang maju, formasi dapat dengan mudah bertahan ribuan tahun. Jika ratusan dari mereka menyerbu kita sekaligus, memegang selama itu adalah ketidakmungkinan yang jelas. Petik 2. Maju dunia ilahi, kemungkinan besar tidak.
Saya kira kita tidak seberuntung beberapa ratus dari mereka datang pada kita sekaligus. Nenek moyang Sunrise mengangguk dengan tawa riang. Setidaknya, kita belum pernah bertemu musuh seperti itu. Aku akan menunggumu untuk membuat keajaiban ini terjadi bagi Divine Abyss, kalau begitu. Petik 2. Saya punya pertanyaan juga, Jiang Chen muda. Adakah cara lain selain dari formasi ini? Itu adalah leluhur Radiance kali ini. Ada cara lain? Jawab Jiang Chen serius. Tapi mereka solusi dari jenis yang agak berbeda, dengan lebih banyak bagian yang bergerak. Membuat kabut planar, misalnya, atau badai dimensi. Petik 2. Oh, tolong jelaskan, desak leluhur. Kabut itu akan mengganggu kemampuan petualang dari dunia luar untuk menemukan kita. Badai dimensi, di sisi lain, melibatkan penghancuran aturan ruang yang sudah ada sebelumnya untuk mengeluarkan mereka di tempat lain. Bahkan, banyak yang mungkin menemukan diri mereka hilang untuk selamanya dalam perangkap ini. Namun, ada kerugian untuk menciptakan badai dimensi ini juga. Petik 2. Kerugian apa yang ada di sana? Badai dimensional akan membuat kita lebih banyak terluka dalam jangka panjang. Kita akan bisa menghentikan orang lain masuk, tetapi juga diri kita sendiri untuk keluar. Petik 2. Maksudmu badai dimensi akan mencegah kita bepergian ke dunia lain? Nenek moyang Radiance tersenyum. Tapi tidak ada pembudidaya sejak zaman kuno yang pergi secara sukarela, bukan? Bibir Jiang Chen bergetar, tapi dia tidak melanjutkan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, anak muda, tidak perlu ragu atau menahan diri. Kami pembuat kode lama masih bisa menerima nasihat dari junior kami. Petik 2. Lalu, tolong permisi, Jiang Chen memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Sebuah pesawat harus tetap dapat diakses secara wajar untuk memastikan kekuatannya, alih-alih menutup sendiri ke sisa keberadaannya. Hanya ketika perjalanan terkuat ke dunia baru dan membawa kembali hal-hal dan informasi baru, kita dapat terus-menerus mengetahui di mana kita berada dalam kaitannya dengan rekan-rekan kita dalam skala yang lebih besar. Jika kita menempatkan kepala kita ke pasir, itu hanya akan melemahkan kita dalam jangka panjang. Petik 2. Jika saya tidak tahu seberapa muda Anda, saya akan berpikir dari kata-kata ini bahwa Anda sendiri adalah seorang kultivator ilahi yang maju. Pria yang memusuhi Jiang Chen sebelum merobeknya lagi. Kamu, tutup mulut. Nenek moyang Radiance mengerutkan kening. Sinar-sinar yang mengintimidasi keluar dari matanya, membuat si penengah bangkit dengan rasa takut yang lumpuh. Terus berjalan, anak muda, leluhur itu berbalik ke Jiang Chen sambil tersenyum. Kamu mungkin menganggap kata-kataku tidak berguna ketika berbicara tentang para dewa tingkat lanjut, tetapi jika kita bahkan tidak bisa membayangkan keberadaan mereka, maka kita sudah lama ditinggalkan dalam debu. Kita mungkin tidak memiliki penggarap seperti itu sekarang, tetapi kita harus selalu mengejar itu sebagai tujuan kita. Itu mungkin bahkan tidak terjangkau dan jauh, tetapi tidak pernah ada di zaman kuno atau lebih tua. Belum tentu. Pada akhirnya, yang ingin dikatakan anak ini adalah bahwa strategi yang kita gunakan sekarang hanya bersifat sementara. Kemajuan terus-menerus dalam kekuatan adalah satu-satunya hal yang pada akhirnya akan membuat perbedaan dalam memastikan keamanan kita. Petik 2. Comments for Chapter 2044. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2045. Bab 2045. Kekurangan dalam perbandingan. Kata-kata kuat Jiang Chen mengirim gelombang kejut ke kerumunan. Panggilan bangun mengejutkan mereka. Dia benar, hanya dengan terus meningkatkan kekuatan mereka bisa melindungi diri mereka dalam jangka panjang. Apa yang 10 tanah suci lakukan sekarang hanya bisa bertahan begitu lama. Mereka telah memindahkan orang dan sumber daya ke tempat yang mereka butuhkan, secara pasif bereaksi terhadap ancaman yang akan datang dan membuat perlawanan sia-sia. Ini kembali ke referensi kamu sebelumnya untuk meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan, bukan? Itu benar, kata Jiang Chen dengan keyakinan besar. Satu solusi sejati adalah menjadi lebih kuat. Sisanya bersifat sementara. Petik 2. Nenek moyang Radiance terdiam untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas. Semua orang bilang kau adalah dewa penjelmaan, anak muda. Kita juga bisa menjadi kultivator alam ilahi. Tetapi dalam banyak hal, pemahaman kita terhadap banyak masalah yang kita hadapi tidak seberapa dibandingkan dengan Anda. Seberapa kuatkah Anda dalam kehidupan masa lalu? Petik 2.
Jiang Chen menggaruk kepalanya. Aku sendiri tidak tahu itu, senior. Saya hanya tahu sebanyak ini, dan sebagian besar dari ingatan saya belum terbangun. Saya tidak tahu siapa saya di kehidupan masa lalu saya. Mungkin aku menjadi dewa penjelmaan hanyalah rumor. Petik 2. Tidak, kamu harus menjadi dewa yang berinkarnasi. Itu sudah pasti. Anda belum sepenuhnya terbangun, dan sebagian besar ingatan Anda tidak aktif. Begitu Anda naik ke keilahian dan menjembatani kesenjangan antara kehidupan Anda saat ini dan kehidupan masa lalu, jawabannya akan datang kepada Anda. Petik 2. Nenek moyang Radians penuh kekaguman dan mengangguk sambil tersenyum. Tetap saja, aku ingin mengucapkan terima kasih karena menjawab pertanyaanku, teman muda. Keputusan Sunrise adalah milikku juga. Petik 2. Nenek moyang Sunrise telah berjanji untuk mendukung Eternal tanpa syarat selama Jiang Chen dapat menjawab pertanyaannya, dan dia memang memberikan jawaban yang memuaskan kepada nenek moyang itu. Dengan cara ini, Eternal telah mendapatkan dukungan baik Sunrise maupun Radiance. Anggota Flora tidak bisa lebih kesal. Pidato jenius muda telah mendorong dua negeri suci untuk memilih Eternal, yang berarti Eternal memiliki setengah dari dukungan 10. Hal-hal yang tidak terlihat baik untuk Flora. Mereka berada di bawah tekanan besar. Flora memang memiliki dua sekutu yang setia, Polylore dan Void. Namun, hal yang sama berlaku untuk Abadi. Martial dan Abyssal selalu berada di pihak mereka, dan sekarang Sunrise dan Radiance telah berjanji untuk setia. Abadi berada di atas angin. Satu-satunya yang tidak memilih pihak adalah Nirvana dan Immortal. Jika keduanya memilih Abadi, Tanah Suci akan memenangkan pemilihan dengan Tanah Longsor dengan 7 suara. Jika Flora bisa memenangkan dua Tanah Suci, mereka setidaknya bisa mencapai dasi, yang paling bisa mereka lakukan. Nirvana dan Immortal tampaknya belum mau mengambil sikap. Mereka dengan keras kepala tetap netral. Flora tidak tahu apakah mereka bisa meyakinkan pertikaian itu. Ada pertukaran antara 10 negeri suci, tetapi mereka tidak benar-benar memiliki hubungan dekat. Namun demikian, tidak ada jalan kembali. Lu Mingye memiliki beban berat di pundaknya. Dia tahu kinerja akan berdampak signifikan pada hasil pemilihan. Itu mungkin tidak menentukan pemenang, tetapi kinerja akan diperiksa dengan cermat. Dia selalu ingin menjadi pemimpin kaum muda. Namun, sekarang si King Lu telah membiarkan dia menjadi sorotan. Dia tidak bisa merasa bahagia sama sekali di dalam dirinya. Dia merasa seperti duduk di pin dan jarum. Dia peringkat kedua dalam kompetisi besar dan pertama di Flora Secret Land. Tidak peduli seberapa stresnya dia harus naik panggung. Jantungnya berdebar sangat kencang, seolah-olah seekor binatang mengamuk di dadanya. Di bawah pengawasan semua orang, dia naik panggung. Sebagai murid dari sebuah faksi utama, dia memiliki hati yang kuat. Meskipun kinerja luar biasa Jiang Chen telah berdampak serius pada mentalnya, ia berhasil mempertahankan ketenangannya di atas panggung. Jiang Chen menatap Lu Mingye dengan senyum, sorot matanya yang dalam dan bermakna. Lu Mingye mengalihkan pandangannya. Tidak peduli bagaimana dia memasang front, jelas bahwa dia merasa tidak memadai setelah kinerja Jiang Chen. Jenius abadi tidak mencoba untuk menyabotase dia, tetapi malah mendengarkannya dengan seksama. Lu Mingye telah menyiapkan pidato, tetapi apa yang dia katakan terbatas pada apa yang akan dikatakan pemuda biasa. Dia fokus pada masa depan, berbicara tentang bagaimana Flora akan menyatukan semua faksi di Myriad Abyss dan bertarung untuk benua. Ada kilatan kecemerlangan, tetapi tidak ada yang keluar dari kemampuan rata-rata remaja, dan tidak ada yang layak diperhatikan oleh para leluhur ilahi. Apa pidato Jiang Chen terpisah adalah bahwa isinya menyajikan pandangan mata burung dari seluruh benua. Bahkan nenek moyang ilahi dari 10 negeri suci harus menganggap serius kata-katanya. Para penonton diam setelah pidato Lu Mingye. Ada beberapa tepuk tangan dari Polylore dan Void, tetapi yang lain tidak menunjukkan banyak reaksi. Seolah Lu Mingye berbicara sendiri. Sebenarnya, mereka agak kecewa. Meskipun tidak jelas apakah apa yang diusulkan Jiang Chen akan berhasil, setidaknya dia melukis prospek yang mendebarkan. Giliran Lu Mingye hampir membuat mereka tertidur. Para pemuda mungkin menemukan sesuatu yang bernilai dalam pidatonya, tetapi itu masih jauh dari cukup bagi para pembudidaya yang lebih tua. Beberapa tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengkritik Lu Mingye. Lu Mingye mungkin jenius luar biasa dibandingkan dengan pemuda lainnya, tapi ada kesenjangan besar antara dia dan Jiang Chen. Setelah beberapa abad,
dia akan mencapai jauh lebih sedikit daripada Jiang Chen. Petik 2. Bahkan permaisuri racun mereka sendiri jauh lebih baik daripada Lu Mingye. Tentu saja, mereka tidak akan mengatakan itu dengan lantang. Lu Mingye tahu penampilannya biasa-biasa saja di terbaik meskipun tidak membuat kesalahan. Itu membuatnya frustrasi untuk berpikir tentang seberapa baik Jiang Chen telah melakukannya. Dia benci kalah, tetapi harus mengakui bahwa kesenjangan antara Jiang Chen dan dia tampaknya semakin besar. Comments for Chapter 2045. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2046. Bab 2046. Dominasi luar biasa. Pidato Lu Mingye gagal untuk memenangkan hati siapapun. Tidak seorang pun dari Flora yang senang tentang hal itu. Sekarang, giliran nenek moyang Flora untuk berbicara. Ini adalah segmen integral lainnya untuk kontes untuk kepemimpinan aliansi. Jika nenek moyang tidak bisa meyakinkan semua orang, Flora akan sepenuhnya keluar dari balapan. Karena itu, nenek moyang Flora sangat berhati-hati dalam memilih kata-kata. Pengalamannya menunjukkan melalui pengekangan dan ketenangannya. Dia menguraikan kontribusi Flora Sacred Land, sejarah, dan keuntungan mendasar dengan sangat terperinci, menyiratkan setiap kata bahwa Flora sebagai pemimpin mereka hanya akan memberi mereka keuntungan serta pertahanan melawan musuh luar. Ketulusan leluhur lelaki itu jelas menular. Flora sangat ingin memenuhi ambisinya dan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mendukungnya. Telah menjadi salah satu tanah suci terkuat sejak zaman dahulu, selalu menjadi peringkat di dekat bagian atas. Karena itu, nenek moyang Flora memenangkan tepuk tangan yang layak. Pendapat Jiang Chen tentang nenek moyang Flora membaik secara signifikan setelah dia mendengar pidatonya. Sebelum Penatua, ada perbedaan pasti antara kekuatan dan sumber daya abadi dan Flora. Namun, Jiang Chen tidak kehilangan kepercayaan diri. Dia yakin bahwa selama Myriad Abyss fokus pada menangkal ancaman dunia luar, Eternal akan mendapatkan kepemimpinan. Tidak peduli apa yang terjadi, itu akan menjadi satu-satunya pilihan di akhir hari. Jiang Chen sebenarnya bukan dermawan tanpa pamrih. Jika Eternal tidak memegang kendali, jika ia tidak memegang kendali, lebih tepatnya, ia tidak akan menuangkan dirinya ke dalam pekerjaan dengan tingkat pengabaian yang hampir sama. Giliran nenek moyang Eternal untuk berpidato. Dia memilih kata-kata sederhana dan ringkas untuk mendaftar apa yang Eternal dapat tawarkan kepada sekutu-sekutu masa depannya. Inti dari diskusinya adalah, tentu saja, Jiang Chen. Dapat dimengerti bahwa nenek moyang ingin menekankan keunggulan yang luar biasa ini. Ketika Jiang Chen berbicara, itu tidak nyaman baginya untuk membesar-besarkan dirinya sendiri. Tidak ada reservasi seperti itu ketika datang ke nenek moyang Eternal, yang menjadi fasih tentang seberapa berguna jenius muda akan. Apa yang dikatakan Jiang Chen sebelumnya tentang mengubah sumbu surgawi dan menyembunyikan koordinat pesawat berada di garis depan pikiran semua orang. Hal-hal ini menyangkut kelangsungan hidup benua ilahi abis masa depan, yang membuat mereka secara otomatis sangat penting. Karena itu, kata-kata nenek moyang Eternal memotong dalam meskipun singkatnya. Keringkasannya memancarkan kepastian dalam kemenangan mereka. Setelah pidato nenek moyang selesai, akhirnya tiba waktunya untuk pemungutan suara kritis. Semuanya, kepemimpinan menyangkut kepentingan Myriad Abyss Island secara keseluruhan. Bahkan, ini menyangkut masa depan dan nasib Divine Abyss secara keseluruhan. Saya tahu Anda telah memilih di dalam hati Anda, tetapi tidak peduli siapa yang akhirnya menang, pemimpin baru harus selalu bertindak untuk kebaikan yang lebih besar. Kami percaya bahwa Anda akan memimpin dunia kita ke ketinggian baru. Pihak yang kalah seharusnya tidak menjadi lalai atau sulit juga. Mari kita bekerja sama secara harmonis. Jika kontes untuk kepemimpinan ini telah merusak hubungan kita, atau yang lebih buruk, menciptakan klik memecah belah, itu akan menjadi kutukan bagi kita daripada sebuah anugerah. Petik 2. Ya, kita harus sangat jelas tentang ini. Rekan-rekan Taois saya dari Eternal dan Flora, Anda harus membuat sikap Anda jelas. Petik 2. Apakah Eternal memimpin atau tidak, kita akan memprioritaskan kepentingan bersama kita, leluhur Eternal tertawa. Perjuangan untuk masa depan Myriad Abyss adalah tanggung jawab kita semua. Selama pemimpin itu adil dan tidak memihak, kami akan mendukungnya tidak peduli siapa itu. Tidak ada alasan bagi kami untuk memecah belah. Petik 2. Flora Sacred Land menjamin bahwa apakah kita memimpin atau tidak, kita akan berjuang untuk Myriad Abyss dan kelangsungan hidup kita bersama.
Kedua belah pihak tidak jelas dalam deklarasi mereka. Setiap detail layak dibandingkan, termasuk posisi mereka di sini. Keraguan apapun akan dipandang rendah dengan cemoohan karena terlalu berpikiran sempit. Jika ada tanah suci yang benar-benar mengganggu, tanah itu akan dibuang dan diisolasi oleh yang lain. Mari kita pilih. Setiap tanah suci memiliki satu suara, saran satu orang. Bagaimana? Ayo kita angkat tangan. Bagaimana dengan surat suara? Komentar terakhir ini dengan cepat diabaikan. Pemungutan suara berbasis tangan lebih langsung. Mereka yang mendukung Flora Secret Land, angkat tanganmu. Flora Secret Land mendukung dirinya sendiri, tentu saja. Polylore dan Void mengangkat tangan mereka juga. Sayangnya bagi mereka, tidak ada tanah suci lainnya yang melakukannya. Setiap anggota Flora yang hadir merasakan rasa dingin kolektif di hati mereka. Yang terburuk memang terjadi. Selain dari dua sekutu dekat mereka, tidak ada faksi lain yang mendukung mereka. Menunggu beberapa saat tidak mengungkapkan perubahan hati. Mereka yang mendukung tanah suci abadi, angkat tanganmu. Tidak ada keraguan tentang hasil pemungutan suara. Sunrise dan Radiance sudah terang-terangan menyatakan dukungan mereka. Bahkan jika Nirvana dan Immortal tetap netral, Eternal akan memiliki 5 suara untuk 3 Flora. Namun, 2 tanah suci yang tersisa juga mengangkat tangan mereka ke belakang abadi. Hasil akhirnya adalah meyakinkan, menghancurkan satu sisi. 7 suara ketiga, orang-orang Flora Secret Land lumpuh karena kaget. Sebelum datang ke Sant lain, mereka benar-benar yakin bahwa mereka akan memenangkan nominasi kepemimpinan. Sayangnya, hasil sebenarnya ternyata sangat memalukan. 7 ketiga, mereka tidak akan membayangkannya dalam mimpi mereka. Mengapa ketenaran dan pengaruh Flora tidak memenangkan satu faksi pun? Salah siapa itu? Semua orang tahu secara intim bahwa faktor penentu dalam mendukung Eternal bukanlah keunggulannya sendiri atau kemurahan hati leluhurnya. Itu adalah kekayaan Eternal dalam memiliki Jiang Chen. Jika Jiang Chen milik Flora, itu akan memenangkan semua 10 suara. Nenek moyang Flora tampak agak pahit, tetapi menangkupkan tinjunya dengan tenang. Daois Eternal, Flora telah hilang hari ini. Namun, saya tidak bisa memberi selamat kepada Anda atas hal lain selain ini. Abadi diberkati memiliki kejeniusan yang legendaris. Petik 2. Banyak orang setuju secara internal, nenek moyang Eternal sendiri menjadi salah satu dari mereka. Tanpa Jiang Chen, Eternal tidak akan memiliki harapan untuk memimpin aliansi. Comments for Chapter 2046. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2047. Bab 2047. Mantra yang dipakai oleh Pilkebon Empyrean. Pemimpin aliansi. Semua orang dari Tanah Suci Abadi sangat gembira. Penatua Zijumin adalah yang paling bersemangat. Dia adalah orang yang telah menemukan Jiang Chen, membawanya ke Eternal melawan semua oposisi. Pada saat itu, banyak keuntungan dan kondisi yang dia janjikan kepada Jiang Chen telah menimbulkan banyak tekanan kepadanya dari fraksinya. Namun, semua itu ternyata sepadan. Segala sesuatu yang Tanah Suci Abadi telah lakukan untuk Jiang Chen pucat dibandingkan dengan balasannya hari ini. Selamat, Taois Abadi. Tanah Suci yang abadi ada di jalur yang beruntung. Dalam beberapa milenium berikutnya, Jiang Chen muda pasti akan menjadi tolok ukur baru Myriad Abyss. Petik 2. Kami semua mengharapkan hal-hal besar darimu, anak muda. Masa depan Myriad Abyss ada di tangan Anda. Petik 2. Banyak yang berinisiatif memberi selamat kepada Jiang Chen, membungkuk untuk melakukan itu terlepas dari posisi apapun yang mereka duduki. Jiang Chen mengambil semua perhatian dan kesopanan dengan tenang. Namun, kehadiran si King Lu adalah di antara para simpatisan yang menentang harapannya, meskipun cara dia mengucapkan pengakuannya adalah agak istimewa. Huff, jangan bangga, kamu bajingan. Terakhir kali saya kalah dari Anda karena ketidakmampuan saya sendiri. Aku akan membayarmu 3 kali lipat atas penghinaan suatu hari. Eternal Secret Land memimpin aliansi sekarang, tetapi jangan berpikir kamu bisa melupakan janji yang kamu buat. Aku mengawasimu. Petik 2. Haha, aku berterima kasih atas pengawasan tambahan apapun yang mungkin kau berikan, Nonasi. Benarkah? Si King Lu menyeringai nakal. Aku harap kamu tidak akan takut akan akalnya. Jiang Chen tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ide-idenya mungkin tampak seperti omong kosong membual kepada orang luar, tetapi ia tahu kegunaan dan penerapannya. Pada tingkat teknis, menyembunyikan koordinat planar sangat bisa dilakukan.
Sebaliknya, menyesuaikan orbit poros surga jauh lebih sulit. Tanpa mencapai ranah ilahi yang maju, Jiang Chen menduga itu tidak mungkin. Ini berarti bahwa itu semua di luar jangkauan untuk benua Divine Abyss saat ini. Oleh karena itu, dia tidak benar-benar ingin membahas secara terperinci. Sejujurnya, sangat sulit untuk mencapai alam ilahi yang maju di pesawat normal. Dunia seperti itu tidak bisa mengandung seorang kultivator dengan kekuatan sebanyak itu. Salah satu yang muncul akan dikeluarkan oleh aturan pesawat, dipaksa naik ke pesawat surgawi minor atau mayor yang lebih tinggi. Namun, Divine Abyss Continent sedikit lebih istimewa. Banyak dewa telah ada di zaman kuno, dan Myriad Abyss memiliki lebih dari segelintir bahkan di zaman kemerosotan ini. Dewa-dewa ini sebagian besar adalah alam ilahi awal, yang membuat alam ilahi yang maju agak mengejutkan. Namun, Jiang Chen tidak berkecil hati. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa tanah ini terhubung dengan nasib dan kekayaannya secara misterius. Jika dia bisa menyelesaikan ini, mungkin semuanya akan menjadi jelas. Dia punya lebih dari cukup alasan untuk percaya bahwa semua ini ada hubungannya dengan ayahnya Kaisar Langit. Jika itu masalahnya, kemungkinan besar ayahnya adalah orkestra dari semua ini. Itu membuat semua yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena itu, alam ilahi yang maju sangat mungkin terjadi pada Divine Abyss. Bisa dibayangkan bahwa ada kultivator pada tingkat itu di zaman kuno atau purba. Jiang Chen dengan lancar menanggapi permohonan dari setiap pihak, baik muda maupun tua. Banyak jenius muda berubah pikiran tentang dia karena betapa mudahnya dia diajak bicara. Generasi yang lebih tua, di sisi lain, merasakan ketenangan dan kedewasaannya. Dia tidak memiliki kesombongan dan kenaifan adat yang sering dimiliki rekan-rekannya. Meskipun Flora Sacred Land telah dikalahkan, tanah suci lainnya tidak sengaja mengecualikan anggotanya. Tanah suci abadi yang secara keseluruhan adalah citra keramahan. Terlepas dari apakah benar-benar ada dendam, semua orang mempertahankan keramahan permukaan. Bahkan Wu Yu dan Gan Ning tiba-tiba mengesampingkan kemarahan mereka dari sebelumnya demi menampilkan karisma pemimpin. Diusulkan dalam suasana ramah bahwa Jiang Chen harus mengeluarkan pil mahkota Empyrean untuk dikagumi semua orang. Sekarang bukan lagi waktu untuk kesopanan. Tanah suci yang abadi sudah menjadi pemimpin aliansi. Untuk menahan diri pada titik ini adalah masalah kepercayaan. Pil itu adalah pesta untuk indera. Pil-pil berkualitas tinggi sama memikat dan kasat mata dengan harta berharga. Kehadiran, aura, dan keindahan pil Empyrean mahkota ini menyebabkan napas banyak pengamat terputus-putus. Pikiran dan hati mereka terbakar tak terkendali. Pil yang luar biasa, pil-pil ini berkualitas luar biasa. Memang seni tempa. Petik 2. Mereka tampaknya memiliki semangat mereka sendiri, seolah-olah mereka bisa hidup kapan saja. Seperti halnya dengan sesuatu yang luar biasa. Sebagai beberapa pil terbaik di dunia ini, pil Empyrean Crowning ini secara alami hidup. Petik 2. Aku akan mati untuk memiliki salah satu dari ini. Saya selalu mendengar betapa legendaris keterampilan pil Dao Anda, teman muda Jiang Chen. Setelah melihat pil Anda secara langsung, saya akhirnya percaya rumor. Ada banyak tuan di bawah langit, tetapi tidak ada yang bisa menyuling pil sehebat ini. Petik 2. Seseorang tidak harus menjadi tua untuk bisa. Lihatlah betapa muda pemuda Jiang Chen. Dia hanya memiliki sedikit keahlian di bawah ikat pinggangnya, namun dia lebih terpelajar daripada tuan yang telah hidup selama ribuan tahun. Petik 2. Bagaimana kalau kita segera memulai pelelangan? Pujian menumpuk di telinga Jiang Chen. Flora Sacred Land merasa sangat tak berdaya dalam hal ini. Jika dia mengeluarkan pil-pil ini lebih awal, akan ada lebih sedikit pertanyaan mengenai kepemimpinan. Pil-pil ini terlalu spektakuler untuk dunia ini. Seolah-olah semua orang di sini memiliki jiwa mereka dihisap pil. Selain nenek moyang ilahi, tidak ada yang bisa menolak daya pikat mereka. Masing-masing dari mereka merasakan tatapan mereka hampir secara ajaib ditempelkan pada pil. Teman muda Jiang Chen, berapa banyak pil Empyrean penobatan yang Anda jual hari ini? Dia punya beberapa di antaranya. Pertama-tama aku harus berterima kasih kepada Tanah Suci Abadi yang telah menyiapkan materi untukku. Saya akan memberikan 2 dari kuali kembali kepada para eksekutif sebagai balasan. 9 lainnya akan dilelang. Petik 2. Dia datang dengan rencana ini setelah beberapa pertimbangan. Comments for Chapter 2047. Info hari ini. Untuk selanjutnya,
Silahkan share, like, dan subscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman. See you next time and bye-bye.